Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Salsabila, NRP 19009, di mana di sini saya berkesempatan untuk membahas tugas lab Tek patologi anatomi kasus kedua. Di mana untuk kasusnya sendiri di sini ada seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di rumah sakit karena obstruksi saluran kemih akut. Selama beberapa tahun terakhir, pasien mengalami beberapa kali serangan sistisis. 2 hari sebelum dirawat, pasien sama sekali tidak dapat berkemih. Pemeriksaan laboratorium urin didapatkan leukosituria 10 LPB. Untuk pemeriksaan lainnya didapatkan kadar PSA 10 mg per desiliter. Berdasarkan gambaran hasil biopsi didapatkan gambaran mikroskopis berupa hiperplasia kelenjar disertai proliferasi epitel dan stroma fibromuskular dengan membran basal yang intak. Manakah diagnosis paling tepat untuk pasien tersebut? Ini untuk instruksinya, di mana di sini saya akan lebih jelaskan pada slide berikutnya. Untuk yang pertama, apa diagnosis kasus tersebut? Nah, jadi kan di sini ada laki-laki berusia 65 tahun, di mana usianya sudah tua. Nah, lalu dia itu ada obstruksi saluran kemih akut. Untuk RPS dan juga RPD sendiri di sini, dia itu beberapa tahun terakhir terkena serangan sistisis. Lalu dia itu tidak dapat berkemih. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya ada leukosituria, lalu untuk kadar prostat spesifik antigen itu 10 mg per desiliter, lalu untuk gambaran mikroskopisnya sendiri, di sini ada hiperplasia kelenjar disertai proliferasi epitel dan stroma fibromuskular dengan membran basal yang intak. Di mana dari hasil dari soal ini, saya mendiagnosis bahwa pasien ini mengalami BPH atau benign prostatic hyperplasia. Untuk soal yang kedua, bagaimana patogenesis dan patofisiologis kelainan tersebut? Nah, untuk patogenesis dan patofisiologinya sendiri, di sini kan pada pria itu ada testosteron, di mana hormon testosteron ini dia akan masuk ke stromal cell maupun ke epithelial cell. Nah, pada stromal cell ini, testosteron akan diubah oleh enzim 5-alfa reduktase tipe 2 menjadi dihidrotestosteron, yang dimana dihidrotestosteron ini dia itu lebih poten, dan dia itu akan berikatan dengan androgen reseptor pada sel tersebut. Nah, secara paraklim dia akan ke epithelial cell, dan dia akan berikatan di sini. Nah, habis berikatan akan mengeluarkan growth factor yang akan membuat proliferasi dari sel-sel tersebut. Nah, untuk indikasinya di sini ada growth factor yang membuat epithelial cell-nya ini terus berproliferasi, ada juga yang membuat epithelial cell-nya ini mati. Jadi kalau misalkan dan yang untuk berproliferasi dan juga yang mati ini dia itu seimbang, sehingga di sini pada orang normal. Nah, ini normalnya seperti ini gitu. Dia itu seimbang normalnya. Tetapi pada orang-orang yang terkena prostatik hiperplasia di sini tuh lebih banyak. Jadi tidak seimbang antara yang epitel yang terus berproliferasi dan juga epitel yang mati ini itu tidak terlalu seimbang. Nah, selain dari testosteron ini juga ada dari hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini dia itu akan membuat epithelial cell ini dia itu mencegah apoptosis dari epithelial cell untuk si estrogennya ini. Dan dia akan umpan balik positif pada proliferasinya gitu. Jadi dia mencegah untuk apoptosis, tapi dia itu umpan positif untuk proliferasi. Jadi kan kalau misalnya kan seperti itu bakal terus-terus proliferasi dan apoptosis sedikit. Makanya nanti akan menjadi lebih lebih besar itu. Makanya akan terjadi hiperplasia seperti itu. Nah, kalau misalkan udah terjadi seperti itu kan berarti ada BPH atau benign prostatic hyperplasia. Nah, di sini akan terjadi penyempitan lumen uretra, di mana kalau misalkan ada penyempitan ini, tekanan intravesikal itu akan meningkat. Lalu akan ada kompensasi dari otot detrusor. Nah, kalau misalkan lama-kelamaan, terlalu lama dia melakukan kompensasi, akan terjadi dekompensasi. Nah, kalau misalkan sudah terjadi dekompensasi ini, akan perlu waktu lama untuk melawan dari resistensi uretra, makanya terjadi resistensi dan juga weak stream. Selanjutnya juga akan dia itu tidak mampu untuk menahan kencingnya, makanya terjadi urgensi dan juga frekuensi. Lalu dia tidak mampu untuk mengatasi dari resistensi uretranya sampai akhir misi. Nah, dia itu akan terjadilah aliran yang hilang timbul ataupun nama lainnya adalah intermitensi. Kalau misalkan ini terjadi, akan terjadi juga kalau misalkan urinnya itu berarti kan yang keluar itu lebih sedikit. Nah, bakal terjadi urin yang di vesika urinaria itu masih banyak gitu. Makanya akan terasa bahwa mixinya itu belum tuntas atau incomplete emptying, dan juga akan menetes di akhir mixi atau nama lainnya adalah dribbling seperti itu.
Nah, yang soal ketiga, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut, manifestasi gejala, etiologi, faktor resiko, komplikasi, dan prognosis. Nah, untuk di sini dari definisinya terlebih dahulu, di mana untuk BPH sendiri itu adalah kelenjar prostat yang mengalami pembesaran. Seperti pada gambar yang ini, dia itu mengalami pembesaran sehingga akan menyumbat dari uretra pas prostatikanya dan menyebabkan terhambatnya aliran urin keluar dari vesika urinaria seperti itu. Jadi urin yang mau keluar lewat dari si prostatikanya itu akan dihambat oleh kelenjar prostat yang membesar ini. Untuk etiologinya sendiri di sini sebenarnya masih idiopatik, tapi ada 5 teori, di mana teori yang pertama adalah teori dihidrotestosteron. Nah, teori dihidrotestosteron ini, jadi untuk teori ini tuh ada enzim 5-alfa reduktase dan juga reseptor androgen yang lebih banyak, seperti yang pada patologi yang tadi, itu tuh lebih banyak. Dimana kalau misalkan lebih banyak, artinya ia akan lebih sensitif terhadap dihidrotestosteron, yang akan membuat replikasi itu semakin banyak, seperti itu. Dan yang kedua itu adalah unbalance dari estrogen dan juga testosteron. Nah, pada saat tua, testosteron itu akan menurun, tetapi estrogen itu tetap diproduksinya itu tetap gitu. Nah, kan estrogen itu tadi dia itu mencegah untuk apoptosis. Makanya kalau misalkan ada sel-sel prostat yang sudah lama gitu dia itu kan berarti memiliki umur yang lebih lama karena dicegah apoptosisnya oleh estrogen. Nah, dia itu akan semakin besar gitu masanya, makanya akan terjadi BPH seperti itu. Nah, untuk etiologi yang ketiga itu adalah interaksi sel stroma dan sel epitel prostat, di mana di sini juga dihidrotestosteron dan juga estradiol dia akan menyebabkan sel stroma itu kan mengeluarkan growth factor yang secara paraklin akan ke sel epitel prostat yang membuat sel epitel prostat ini dia berproliferasi seperti itu. Lalu yang keempat itu dia berkurangnya apoptosis ya, tentu saja kalau misalkan berkurangnya apoptosis jumlah sel prostat itu akan semakin meningkat. Lalu yang kelima itu adalah teori stem cell, di mana teori stem cell ini kalau misalkan ada aktivitas yang tidak tepat, dia akan menyebabkan produksinya itu terlalu berlebihan. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, di sini mempengaruhi sekitar 50% laki-laki antara usia yang 51 sampai dengan 60 tahun. Dan meningkat 90% pada pria yang berusia 80 tahun. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa usia ini sangat mempengaruhi dari kejadian BPH. Nah, untuk faktor resikonya sendiri, nah yang pertama adalah usia lanjut, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalkan usia lanjut itu dia semakin tua itu semakin riskan gitu untuk terjadinya BPH. Lalu ada obesitas, juga ada diabetes, jarang berolahraga juga di beberapa penelitian gitu ada jarang berolahraga itu termasuk faktor resikonya. Lalu riwayat BPH dalam keluarga, di mana kalau misalkan ayah atau kakeknya itu ada BPH, berarti anaknya yang kakinya itu dia lebih riskan untuk terkena BPH juga. Dan juga ada riwayat inflamasi yang berubah. Nah, ini untuk manifestasi ataupun gejalanya, di mana dibedakan jadi ada yang saluran kemih yang bawah. Nah, untuk saluran kemih bawah ini, jadi ada yang obstruksi atau voiding dan iritatif atau storage. Di mana dia itu ada hesistensi atau menunggu pada saat permulaan mixi, ada juga intermitensi di mana alirannya itu hilang timbul, lalu ada weak stream, pancaran mixinya itu lemah, straining, dia itu harus mengejar ketika mixi, lalu ada dribbling itu dia menetes pada akhir mixinya, dan incomplete emptying atau rasa yang tidak lampias, jadi seperti tidak tuntas. Lalu ada yang gejala iritatif atau storage, di mana di sini adalah ada frekuensi, di mana frekuensi untuk mixinya sendiri dia bertambah, lalu ada urgensi, di mana untuk mixinya sendiri dia sulit untuk ditahan, lalu ada nocturia, di mana mixinya sendiri di sini dia meningkat pada saat malam hari. Lalu untuk manifestasi gejala sendiri ada yang tadi kan saluran kemih bawah, yang ini saluran kemih atas, di mana ada gejala obstruksi yang berupa nyeri pinggang. Ada juga benjolan di pinggang kalau misalkan ada hidronefrosis. Ada juga demam kalau misalkan ada tanda-tanda infeksi ataupun urosepsis. Lalu kalau ada gejala juga di luar saluran kemih ada hernia inguinalis ataupun hemoroid, di mana ini disebabkan bisa jadi karena sering mengejan saat mixi, yang menyebabkan tekanan intraabdominal itu meningkat sehingga terjadilah hernia inguinalis dan juga ataupun hemoroid. Lalu untuk komplikasinya dan prognosisnya sendiri, untuk komplikasinya jadi ada retensi urin, ada ISK juga, infeksi saluran kemih, lalu ada hematuria. Di mana hematuria ini dia terjadi gara-gara kan tadi ada sisa urin ya di dalam vesika urinaria. Nah, sisa urin ini dia akan terbentuk batu endapan pada vesika urinarianya. Nah, di sini akan menambah keluhan iritasi dan menyebabkan hematuri. Lalu juga ada hernia atau hemoroid, di mana kan tadi dia juga kalau BPH itu dia akan mengejar gitu saat mixnya. Kalau misalkan
terlalu lama akan meningkatkan, dia juga kan bakal meningkatkan dari tekanan intraabdomen dan terjadilah hernia ataupun hemoroid. Nah, untuk prognosisnya sendiri di sini tergantung dan berubah-ubah sesuai individunya. Untuk BPH yang tidak diobati bisa menjadi kanker prostat yang prognosisnya itu pasti lebih buruk gitu dibandingkan BPH yang akan diobati langsung. Nah, yang keempat ini, bagaimana gambaran makroskopik dan juga mikroskopik dari kelainan tersebut. Nah, untuk makroskopiknya sendiri di sini terlihat bahwa pada gambar di sini prostatnya itu lebih membesar dan beratnya itu bisa sampai 60 sampai dengan 100 gram. Nah, untuk dia itu memiliki batas yang tegas, lalu juga uretranya itu dia terjepit oleh nodul-nodulnya, nodul siperplastik dan berwarna putih kecoklatan. Untuk mikroskopiknya sendiri di sini pada potongan melintang terlihat nodul hiperplastik yang berwarnanya itu bervariasi. Ini terlihat pada gambaran yang B. Jadi dia itu dia potongan melintang yang terlihat bahwa nodulnya itu warnanya bervariasi. Lalu untuk membran basalnya sendiri dia masih intak. Lalu terjadi proliferasi unsur kelenjar dan juga stroma fibromuskular. Lalu untuk kelenjar prostatnya ini dia bertambah banyak dan juga dan juga besar. Lalu untuk kelenjarnya sendiri di sini ada 2 lapis sel, ada lapisan yang dalam dan juga luar. Untuk lapisan dalamnya sendiri dia dilapisi oleh sel sekretori kolumnar dan lapisan luarnya itu dia oleh sel kuboid ataupun epitel basal yang pipih. Lalu dari perlipatan dari kelenjarnya ini dia itu seperti papil gitu, papil arsitektur. Ini untuk daftar pusakanya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.